Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Monggo sareng-sareng kita ikhlasaken niat lillahi ta'ala dalam pembacaan kitab kali ini. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dari pembacaan kitab yang meskipun hanya secuil sedikit ini. Qala al-muallif rahimahullah. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Qala al-muallifu, ngendika sinten muallif penulis kitab rahimahullah, mugi-mugi bareng rahmat ing muallif sapa Allah taala. Qala, ngendika sinten Allah taala maha luhur Allah: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, he tiang-tiang ingkang padha sami beriman, ittaqullah, takwa sira sedaya Allah ing Allah taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wal tanzur lan padha mikira nafsun sapa jiwa ma qaddamat ma ing perkara qaddamat kang melakukan, kang ngamal sapa nafas lighad kanggo dina akhirat, kanggo dina sesuk, maksudipun kanggo dina akhirat. Asyarah, penjelasan, ai liyang dzuril mar'u, sayukyone ningali mikir sapa almar'u tiang seseorang ma ing suwiji-wiji ing perkara yu'iddu kang nyiapaken, kang ngamal sapa mar'u wa yuqaddimu lan ngelakoni ngamalaken sapa mar'u li akhiratihi krana dina akhirate mar'u minal amali bayane yaiku amal as-shalih kang becik. Jadi ayat di atas merupakan perintah dari Allah Ta'ala untuk supaya seseorang itu memikirkan amal kebaikan apa saja yang telah dia lakukan di dunia ini demi kesejahteraan, demi kebahagiaannya nanti di akhirat. Wal akhiratu, utawi akhirat, yanfa'u iku manfaati fiha ing dalam akhirat apa? Taqwallah, ketakwaan kepada Allah. Karena di hari akhirat nanti yang membawa kemanfaatan bagi seorang hamba adalah takwa kepada Allah. Jadi bukan harta, bukan properti, bukan jabatan, bukan relasi, melainkan ketakwaan kepada Allah yang nanti akan menyebabkan dia bahagia di akhirat. Wattaqwa, utawi takwa, hiya utawi takwa, ada wajibat iku melakukan, nakani, menunaikan segala kewajiban, wajtinabul muharramat lan ngedoi, ninggalakan segala keharaman. Wa min jumlatil wajibat, lan iku setengah saking jumlahe perkara ingkang wajib, ta'allumul ilmi syar'i, utawi ngudi ilmu kang bangsa syar'i. Pengertian takwa sebagaimana kita ketahui bersama adalah ada wajibat wajtinabul muharramat. Sering kita dengar di khutbah, di ceramah, di pengajian, mari bertakwa, menjalankan segenap perintah dan meninggalkan segenap larangan dari Allah Ta'ala. Namun jarang ini yang mengingatkan
bahwa di antara perkara yang wajib untuk kita tunaikan adalah mempelajari ilmu syariat Islam, mempelajari ilmu syariat Islam. Kalau ditanya sampai kapan belajarnya, orang kita biasa sering bilang minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga liang lahat. Maksudnya pripun? Ya wajib dipelajari ilmu agama Islam yang pokok itu sampai paham. Nah nanti setelah paham, misal kok lupa, wajib untuk diulang kembali, ya, entah itu dengan belajar ke ustadz yang sama, entah itu dengan belajar ke pengajar yang lain, entah itu dengan memurojaah, membaca ulang catatan-catatan dulu hasil belajar, yang intinya nanti ada prosedurnya dalam belajar ilmu agama itu. Jadi belajar ilmu agamanya wajib, mengerti tentang bagaimana cara belajarnya itu juga wajib, sehingga tidak terjerumus kepada otodidak, tidak terjerumus kepada penyimpangan gara-gara salah memilih guru dan semacamnya. Qala al-muallif fala yakunul 'abdu minal muttaqin, mongko ora bisa ana sapa hamba iku saking tiang-tiang ingkang bertakwa malam yata'allam, selama dia tidak belajar, ya, selama hamba tersebut tidak ngudi ilmu ma faradallah, ing ilmu ingkang diwajibaken dening Allah Ta'ala ala ibadihi, ing atase para hamba-hambane Allah Ta'ala, ma'rifatahu, ing ma'rifat, mengetahui mana mina ilmi dinihi, ya, malam yata'allam, selagine ora atau durung belajar, durung ngudi ilmu sapa abad ma ing perkara farallah, adil tangannya, farallah kang majibaken, yang mewajibkan sinten Allah Ta'ala ala ibadihi, ing atase hamba-hambane Allah, majibaken ing napa ma'rifatahu, ing supaya diketahui ma, ya, min ilmi dinihi, sangking bayane ilmu agama Islam, ya, agama Gusti Allah, maksudnya agama ingkang Allah wajibaken bagi hambanya, ya, atau hinya bisa kembali ke abad, ya, ilmu agamane si hamba, yaitu agama Islam tentunya, ya. Fala yakunu fala yakunul abdu minal muttaqin, maka seorang hamba tidak akan bisa sampai kapanpun, sampai mati dia tidak akan bisa tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa secara faktanya, ya, malam yata'allam, selagi dia belum dapat belajar ma faradallahu ala ibadihi ma'rifatahu min ilmi dinihi, selama dia belum mau belajar, belum sempat, belum bisa, belum paham tentang ilmu agama yang sekedar diwajibkan oleh Allah untuk diketahui bagi hambanya tadi. Jadi poin pertama adalah Allah mewajibkan kita untuk bertakwa. Kedua, kita, ya, seorang hamba siapapun itu, sampai kapanpun itu nggak akan bisa bertakwa, meraih derajat ketakwaan jika tanpa dasar ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu yang Allah wajibkan, sekedar, ya, sekedar saja, secuil, sedikit, ya, tidak banyak-banyak, sekedar yang Allah wajibkan untuk kita ketahui. Nah, nanti dijelaskan. Jadi tidak sembarang ilmu yang di situ afiliasinya dengan agama Islam kemudian wajib untuk diketahui, wajib untuk dipelajari. Hanya sekedar, ya, sekedar yang darurat saja nanti wajib untuk dipelajari, yang dengannya seorang hamba bisa mendapat bekal untuk beramal, ya, aman, melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, ya. Gambarannya, jika seorang mempelajari ilmu agama Islam secara serampangan tanpa adanya strategi siasat, tanpa adanya arahan, kemudian dia mempelajari ilmu ABCD yang dia, ya, sebetulnya itu adalah ilmu yang hukumnya sunnah, misalnya ilmu tentang sholat apa, misal yang sunnah itu, ya, sholat tasbih, sholat hajat, sholat tahajud, ya, misal
dia praktekkan itu. Nah, itu jatuhnya masuknya dalam kategori mengamalkan ibadah sunnah. Nah, sementara misal yang sekedar yang fardu, yang wajib untuk dia pelajari, untuk dia nanti bekal amal wajibnya, malah justru dia abaikan. Apa yang terjadi? Ya tidak bisa meraih derajat ketakwaan. Nah, kembali karena pengertian dari takwa melakukan, menunaikan yang wajib, meninggalkan yang haram ya. Nah, kemudian fala yakunu mithlu hadza muttaqiyan ya. Maka orang yang belum atau tidak mau belajar ilmu agama yang pokok, yang wajib tadi, tidak bisa dia dikategorikan disebut sebagai orang yang muttaqi ya, orang yang bertakwa. Nah, karena kalau ilmunya, landasan ilmunya saja dia nggak tahu untuk misal melakukan yang wajib, semisal apa sholat lah ya, yang biasanya kita contohkan. Kemudian dia nggak tahu batalnya sholat, nggak tahu syarat sahnya sholat, kemudian dia melakukan saja sholat rubuh-rubuh gedang kata orang Jawa, ikut-ikutan saja. Apa yang terjadi? Bisa jadi sholatnya tidak sah ya. Iya, resiko besarnya, kemungkinan besarnya sangat berpotensi untuk tidak sah amal wajibnya tadi. Sehingga meskipun kelihatannya dia sudah melakukan sholat, ternyata ya misal sholatnya nggak sah, artinya dia dianggap belum sholat. Nah, kalau dia belum ya dianggap dalam faktanya dia belum melakukan kewajiban tersebut, artinya dia belum termasuk dalam kategori orang yang bertakwa. Nah, gara-gara permasalahannya apa tadi? Setelah kita analisa, dia belum punya landasan ilmunya, nah, sehingga amalnya ya berantakan ya. Jadi barang siapa yang beramal tanpa dasar ilmu, maka amalnya tertolak. Nah, itu maksudnya seperti itu. Mahma at'aba nafsahu, orang yang demikian, orang yang tidak punya landasan ilmu yang pokok, yang wajib, kemudian dia beramal, melakukan amal-amal yang wajib menurut dia, maka dia tidak bisa masuk atau memperoleh derajat ketakwaan. Mahma at'aba nafsahu, meskipun secapek apapun dia ya, meskipun dia melakukan segala bentuk macam yang menurut dia adalah kewajiban ya, capek melakukan apalah yang menurut dia sholat 5 waktu, berangkat haji ya, berangkat umroh, apalagi lah di situ ya. Mahma at'aba nafsahu fil ibadat, meskipun dia merasanya sudah capek banget dalam melakukan kegiatan yang menurut dia ibadah ataupun yang wajib ya, ataupun yang sunnah, menurut dia ibadah, tapi ternyata apa ya, bisa jadi nggak sah semua itu ibadahnya seumur hidupnya ya. Wajahada nafsahu, seberapapun keras usaha dia untuk memerangi nafsunya ya, bitahammuli masyaqqatil ibadah, dengan dia menurut dia bersabar menunaikan ibadah yang wajib, yang sunnah berpuluh-puluh tahun seumur hidupnya. Nah ya, maka fiha an hawaha, dan dia berusaha memerangi hawa nafsunya ya, untuk dapat menunaikan itu semua yang menurut dia adalah amal ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Nah, tapi ternyata apa? Setelah dicek dalam fakta ilmu agama yang mestinya dia pelajari terlebih dahulu ya, karena kelalaian dia, ketidaktahuan dia, nggak ada yang ngarahin, dia cuma beramal, menurut dia sudah sholat puluhan tahun seumur hidup. Ternyata apa? Setelah dicek, dia belajar, dia baru tahu kalau ternyata sholatnya seumur hidupnya tidak sah. Kalau hajinya yang sudah mondar-mandir misalnya ke tanah suci, umrohnya yang sudah puluhan kali, ternyata tidak sah semuanya misal ya. Nah, wala'iyadzubillah ya. Jadi seperti itu. Bisa jadi setelah dianalisa ya, faktanya ada contoh studi kasus yang
semacam itu ya. Jadi ilmu agama dengan prosedurnya ya harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai abai, jangan sampai lalai, kemudian malah terjerumus kepada bisikan nafsu atau setan yang biasanya membujuk kita untuk langsung aja beramal. Nantilah ya ada ketemu kawan yang bimbing di tanah suci, nantilah ya ada jamaah yang mengingatkan di masjidnya ketika sholat 5 waktu. Ya, apakah kenyataannya seperti itu? Kan tidak ya. Wa aktsarul mutasawwifah ya. Kata mu'allif, wa aktsarul mutasawwifah utawi akeh-akehe wong engkang ngaku sufi al yauma ing jaman saiki la yatlubuna al ilma syar'iyya iku ora padha ngudi ilmu syar'i. Kata penulis kitabnya Syekh Abdullah bahwa kebanyakan mayoritas dari orang yang mengklaim, orang yang mendakwa bahwa dirinya adalah ahli sufi, orang golongan sufi, tarekat ya, dengan segala macam variasi dan namanya ya. Mayoritas pada masa sekarang secara umum ya, mereka tidak menuntut ilmu syar'i ilal qadril kafi, sampai pada batas minimal yang mencukupi. Artinya apa? Nah, menurut komentar, menurut pengalaman ya, jam terbang dari mu'alif penulis kitab ini, Syekh Abdullah, beliau menyampaikan bahwa fenomena yang terjadi, banyak orang-orang yang mengaku berkecimpung di ranah sufi, tasawuf, thariqah ya, tarekat, akan tetapi mereka tidak memiliki keilmuan ilmu agama ya, hingga pada batas yang cukup, yang memadai, yang wajib untuk dipelajari. Ya, innama yamiluna ilal iktsar minal dzikri. Masih komentar beliau, innama yamilun, angin mereka condong, sapa al mutasawwifah ilal iktsar maring ngakeh-ngakehaken minadzikri ing maca zikir, fa haula'i la yasiruna min auliyaillah as-solihin ya. Monggo utawi mengkono-mengkono al mutasawwifah la yasiruna iku ora iso dadi sapa al mutasawwifah min auliyaillah iku saking piro-piro waline kekasihe Gusti Allah as-solihin ingkang padha soleh-soleh kabeh. Mahma ta'ibu, senajan padha capek, padha napa capek niku ya, mereka menyibukkan dirinya hingga habis waktunya, hingga capek banget meskipun mereka capek. Wa mahma sahibu auliya Allah, kan senajan ngancani sapa al mutasawwifah auliya Allah ing pira-pira waline Allah, wa khadamuhum lan senajan berkhidmah atau menjadi khodam sapa al mutasawwifah hum ing auliya Allah. Nah, jadi poin yang disampaikan di sini adalah bahwa fenomena yang banyak terjadi sekarang, mayoritas orang yang mengklaim, mendakwa, disangka bahwa mereka adalah kaum sufi pada masa sekarang ini, mayoritasnya adalah tidak pada belajar ilmu agama yang pokok hingga sampai batas minimal yang diwajibkan. Jadi yang dipelajari apa oleh mereka? Ya bisa jadi amalan-amalan sunnah, fadilah yang di situ statusnya aslinya nggak wajib untuk dipelajari, nggak wajib untuk diamalkan. Nah, di sini disampaikan innama yamilun. Mereka kebanyakan hanya condong, hanya semangat untuk memperbanyak wiridan, zikiran, ya membaca ya fadilah itu ya, sehari penuh diisi dengan kegiatannya membaca zikir. Ya bukan salah baca zikirnya bagus, cuman strateginya yang terkadang keliru, yang terkadang menyebabkan fatal ya.
Mereka orang-orang yang yang hanya sibuk membaca zikir tanpa mempelajari ilmu agama sampai batas yang cukup tadi ya, yang diwajibkan dalam Islam. Jadi masih ada kholal, masih ada cacat, masih ada kekurangan dalam kadar ilmu yang mereka pelajari. Belum sampai pada batas minimalnya ya, tapi justru mereka sudah memperbanyak amalan sunnah, baca-baca zikir, wirid, doa-doa apa gitu ya. Waktunya habis untuk itu, tidak ada waktu kemudian mereka luangkan untuk belajar ilmu agama yang wajib sampai sebatas yang diwajibkan itu tadi ya. Mereka tidak akan bisa sampai kapanpun, sampai mati, sampai kiamat, mereka tidak akan bisa menjadi wali Allah ya. Tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa, apalagi menjadi wali ya. Ya meskipun anak wali, meskipun anak kiai, meskipun dia katanya mohon maaf, misal dipanggil Gus dari bayi, dipanggil Neng dari bayi. Namun jika tidak mau belajar ilmu agama yang pokok, yang wajib tadi ya, hanya beramal, fatal kan, amalnya sia-sia. Dan poin berikutnya, wa mahma sahibu awliya Allah wa khadamuhum, meskipun mereka seumur hidupnya dihabiskan untuk berkawan dan melayani, berkhidmah ya, melayani para wali-wali Allah ya. Jadi jangan sampai tertipu ya, seseorang menganggap bahwa dirinya dekat dengan para wali, para ulama, para kiai, dekat ya. Dekatnya gimana? Kalau konsepnya hanya dekat, laden, melayani, menjadi khodam ya, berkhidmah, tanpa ada di situ mengambil ilmunya. Ilmu yang mana? Nah, lagi-lagi ilmu yang sekedar ya, sedikit yang diwajibkan dalam Islam untuk diketahui ya. Nah, kalau mempelajari ilmunya justru yang sunnah, yang ya kalau di ilmu ekonomi disebut yang kebutuhannya itu bukan primer tapi misal tersier gitu ya. Yang sekunder, bukan yang primer, yang inti. Maka apa yang terjadi? Fatal. Menganggap bahwa dirinya dekat, sudah dalam jalan yang benar ya. Tapi kata penulis kitab ini, meskipun dia sudah meladeni atau menjadi khodam, menjadi pelayan, mengawani, berkawan dengan para wali-wali Allah ya, bukan hanya para orang-orang bertakwa tapi para wali Allah. Mereka sudah berkawan lama tapi tidak memahami konsepnya, bahwa yang dimaksud berkawan di situ mestinya ambil ilmunya, belajar yang mana? Ilmu yang sekedar yang wajib untuk dipelajari itu dulu. Nah, strateginya seperti itu ya. Nah, jika tidak ya, maka tertipu ya, tertipu. Nah, sampai kapan? Kalau itu sampai mati terjadi kayak gitu ya, bakal sampai mati. Dia nggak akan sampai pada derajat orang yang bertakwa. Justru derajatnya, statusnya dia orang yang tertipu. Kata para ulama ya, bahwa orang yang mendahulukan untuk mengamalkan amal yang sunnah ya, kemudian melalaikan, tidak sempat melakukan amal yang wajib, maka mereka tergolong orang yang tertipu ya, ditipu oleh setan ya. Nah, jadi prioritasnya adalah yang wajib dahulu, kemudian baru sunnah. Seandainya kok dia nggak ada waktu untuk melakukan amal sunnah karena waktunya habis hanya untuk melakukan amal-amal yang wajib saja, dari 24 jam itu dia nggak sempat untuk melakukan satupun amalan sunnah, amalan yang mandub ya. Dikarenakan dia waktunya habis untuk melakukan amalan yang wajib. Ataupun ya pokoknya seumur hidup dia nggak pernah melakukan amal sunnah satupun, tapi dia sudah tunaikan semua amal yang wajib bagi dirinya. Nah, maka kata para ulama, orang yang seperti itu terpuji, tidak boleh dicela ya, meskipun tidak pernah melakukan satupun amal yang sifatnya sunnah atau mandub ya. Nah,
Qala al-muallif illa idza atathum nafhatun fayata'allamun wa yajiddun fil amal. Orang yang seperti tadi ya, yang tadinya tertipu, dia jika suatu saat mendapat pertolongan dari Allah, illa idza atathum nafhatun, nah, kecuali jika dia mendapat anugerah dari Allah, fayata'allamun, sehingga dia mau rajin untuk belajar ilmu agama yang pokok, yang fardu, wa yajiddun fil amal, dan dia bersungguh-sungguh nemen-nemeni, bersungguh-sungguh fil amali, yang dalam amal ya. Orang yang seperti itu apa? Fahaula'i min ahlil inayah, maka dia termasuk orang yang mendapat pertolongan dari Allah. Ya alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah. Jika misal dulu kita belum paham, untuk kemudian kita paham bahwa prioritasnya demikian, bahwa kepentingannya, strateginya mestinya mendahulukan yang wajib, ya, mengakhirkan yang sunnah, bukan sebaliknya ya. Nah, untuk melakukan yang wajib, sekali lagi dibutuhkan ilmunya, wajib untuk mempelajari ilmu tentang amal yang wajib itu. Wa amal ladzina baqau, ya, wa amal ladzina baqu, adapun orang yang tetap ala mahum alaihi, pada habitnya, pada kebiasaan sebelumnya, dia hanya berkawan saja kepada para wali, kepada orang soleh, kepada orang alim, tanpa mau belajar. Waktunya ngaji malah minggat, waktunya mendengarkan nasihat tentang ilmu yang wajib malah tidur, malah ngobrol, ya, terus mengklaim bahwa saya ini ajudannya Kiai anu, saya ini dekat sama Habib anu, saya ini tangan kanannya wali anu, ya gimana? Wa dhannu, nah sebentar, alladzina baqu ala ma hum alaihi minal jahli, ya. Orang yang tidak mau merubah habit kebiasaannya, belum mendapat pertolongan dari Allah, mereka tetap dalam kebodohannya, ketidaktahuannya, ya. Wa dhannu annahum yasiluna ila Allah, dan sementara mereka menyangka bahwa mereka telah sampai kepada ketakwaan kepada Allah, ya, bidzikri, hanya dengan mereka semangat membaca zikir, wirid, mengamalkan amal-amal sunnah, ya, yang mandub, mahabbatil auliya, dengan mereka sangka cukup berkawan, berhikmah, bersosialisasi, membantu para wali-wali Allah itu, ya. Nah, hanya dengan itu mereka bisa mencapai derajat ketakwaan kepada Allah. Mereka nyangkanya kayak gitu ya. Fahaulai makhdu'un, maka orang-orang seperti itu adalah hakikatnya tertipu, ya. Ya, yang tidak tertipu mestinya gimana tadi? Mereka yang mendapat pertolongan dari Allah, kemudian semangat dalam menuntut ilmu yang mana, yang wajib, yang pokok, tentang akidah, ya, tentang sifat-sifat Allah, tentang sifat para nabi, para rasul, untuk kemudian mempelajari tentang akidah itu hingga sampai bab ar-riddah, bab tentang kekufuran, hal-hal yang wajib untuk ditinggalkan. Nah, makanya poin takwa tadi yang paling dasar mestinya masuk di sini. Takwa menjalankan kewajiban. Nah, kewajiban apa yang paling utama? Dari, ya, sebelum kita membicarakan semua kewajiban di dalam Islam, banyak banget itu. Yang paling pokok, yang paling dasar, yang paling asas itu apa? Keimanan kepada Allah dan Rasulnya, yang diisyaratkan dalam rukun Islam. Yang pertama syahadat, ya, kalimat dua syahadatain. Itu kalau seandainya kewajiban yang pokok yang pertama ini diabaikan, ada yang cacat di dalamnya, satu poin saja, kata para ulama, ini menyebabkan seluruh amal yang dia lakukan sepanjang hidupnya lebur, sia-sia, ya, jadi nol gitulah, ya. Tidak akan dia dapati pahalanya nanti di akhirat. Justru dia tergolong menjadi orang yang kafir, menjadi murtad misalnya. Maka gimana strateginya? Nah, tentu kita menjaga diri dari api neraka dengan menjaga keislaman kita, jangan sampai batal, jangan sampai berbalik menjadi non-Islam, gitu kan strateginya. Nah, makanya berkawan atau berkhidmat kepada orang soleh, orang alim, kiai dan seterusnya, itu ya bagus, tapi pahami poinnya, pahami konsepnya.
Gak bisa seseorang menjadi solih, menjadi wali, menjadi bertakwa ya secara lahiriah. Casing bisa jadi dia seakan-akan akhlaknya jadi baik, seakan-akan ya wah mewah banget gitu ya dengan dia berkawan. Nah, tapi jika tidak paham konsepnya, ngaji tentang ilmu agama yang wajib tadi ya, tentang sifat Allah, tentang sifat para nabi, para rasul ya, makna dua kalimat syahadat, tentang bagaimana cara menjaga Islam, iman, sehingga tidak terjerumus kepada salah satu pintu kekafiran, kemurtadan ya kan, itu inti paling akar, paling dasarnya. Nah, kok dia lalai di situ, wah, casingnya kelihatan bagus, kelihatan mewah, kelihatan beradab, berakhlak ya, sudah ya bagus banget melihat casingnya itu, tapi ternyata kok ada satu poin dari bab kekafiran yang dia terjerumus ke dalamnya. Nah, itu menjadi sia-sia ya di mata masyarakat, di mata orang manusia. Misal itu kelihatan wah bagus banget, tapi apa kata para malaikat yang melihat, wah, celaka dia, fatal ya. Karena apa? Satu poin permasalahan kekafiran, kemurtadan dia terjerumus, satu saja itu sudah menyebabkan dia berubah status menjadi non-Islam. Meskipun dia merasanya, meskipun casingnya, meskipun dia mendakwanya masih menjadi orang Islam. Nah, di situ makanya yang sekadar ilmu wajib untuk dipelajari itu harus tuntas, harus tunai dulu. Jangan sampai ditempo nanti. Nah, ya, di situ kurang lebih makna atau tafsiran dari ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.